Oke, jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV kembali bertemu dengan Bu Umi Saadah. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Darus Saadah Lirboyo. Ini ya merupakan pondok anak. Ada sekitar 350 santri, putra dan putri usia dari kelas 1 SD 6 tahun begitu sampai usia 6 SD sekitar 12 tahun begitu yang mondok di sini dari berbagai daerah. Kita akan bertanya-tanya dengan Bu Umi Saadah ini tentang apa sih Bu, ini pentingnya mondok. Nah itu banyak orang tua mungkin yang masih pengen tahu gitu, mengapa sih saya harus memondokkan anak ke pesantren di usia yang sedini itu. Jadi mungkin Bu Umi bisa menjelaskan kepada pemirsa Radar Kediri TV bagaimana sebenarnya dampak positif atau manfaat anak itu dipondokkan lebih dini. Monggo Bu. Terima kasih. Karena anak itu adalah investasi akhirat. Ya. Sehingga orang tua benar-benar bertanggung jawab dengan pendidikan anak, terutama pendidikan agama. Ya. Kalau memang orang tua itu bisa mengajar sendiri, monggo diajarkan tentang agama. Tapi apabila orang tua, namanya orang tua kadang ada yang sibuk bekerja, ada yang punya kesibukan lain sehingga tidak bisa memberikan pendidikan agama secara langsung kepada anaknya, maka pesantrenlah tempat yang tepat untuk putra-putri panjenengan sedaya. Karena di pesantren kita memang mengutamakan tentang pendidikan agama. Cuma di Pondok Darus Saadah Lirboyo ini adalah kita mengutamakan pendidikan jadi formal wal jamaah, formal ada tapi diniahnya juga ada. Diniah juga ada. Jadi di sini mondok sambil sekolah, bukan sekolah sambil mondok. Jadi utamanya mondok. Jadi mondok sambil sekolah, bukan sekolah sambil mondok. Sehingga kita menomorsatukan tentang pelajaran agamanya. Itu bisa diceritakan Bu, pelajaran agama mungkin dari yang sederhana-sederhana begitu seperti apa penerapannya di pondok, misalnya anak diminta untuk apa, menguasai apa begitu. Di sini kita utamakan pertama kita mengajarkan mereka tentang ubudiyah, masalah ibadah ya. Tentang bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar. Nah, di situ kita praktekkan, pertama yang kita ajarkan kepada mereka adalah hal itu. Terus kemudian kita mengenalkan tentang akidah, sifat wajibnya Allah, sifat muhalnya Allah, sifat wajib muhalnya para utusan, itu kita kenalkan semuanya. Sehingga membentengi mereka sejak kecil agar nanti dewasa dia sudah kuat bentengnya, tidak terpengaruh ke sana kemari, sudah punya prinsip, sudah bentengnya itu sudah kuat. Sudah ada perisai yang siap. Kalau ada godaan atau tantangan di luar sudah siap itu. Di samping di sini juga ada juga Qur'annya itu kita juga ada. Quran, fikih, tauhid itu kita padukan semuanya sehingga tidak hanya fokus ini saja, tidak. Tetap kita juga tauhid, kita juga fikih, kita juga Quran, itu semuanya kita padukan. Kalau model pembelajarannya Bu itu berarti full day ya, istilahnya full day di pondok ya? Atau full day di pondok kita tidak ada yang duduk, bahasanya sini duduk. Bahasa sini duduk. Kalau mungkin datang ke pondok belajar pulang lagi tidak ada seperti itu. Semuanya mukim. Full day di pondok. Full day, bermukim di pondok, berasrama tidak di pondok. hanya full day ya. Seluruh hari. Seluruh harinya. Seluruh harinya di pondok. Itu di pondok terus. Sehingga nanti jadwalnya itu kita mulai mulai dari jam 4 sudah kita bangunkan, itu nanti kegiatan-kegiatan, nanti anak-anak jam 10 istirahat untuk tidur, sampai nanti kita bangunkan jam 12:30 untuk jamaah zuhur. Setelah itu makan siang, setelah itu persiapan mandi dan sebagainya. Habis itu kita kegiatan jam 2:30 kita kegiatan sampai nanti jam
3:30, setelah itu jamaah asar, setelah itu ngaji lagi, terus makan sore, jadi full. Sampai malam lagi, dan malamnya pagi kita lagi. maksimal jam 8:30. Oh 8:30, ya. karena ini usia anak. Masih kita anak 8:30 mereka wajib tidur. Saya wajib, ya. Wajib tidur. Ya, kasihan nanti kalau terlalu malam, karena jam 4 mereka sudah harus bangun. Jadi, mungkin ini orang tua juga ada yang bertanya, Bu, bagaimana jika si anak gitu, misalnya mau dipondokkan, tapi ini soal misalnya alif bata aja belum bisa gitu, atau seperti itu bisa enggak Bu masuk ke pondok atau seperti apa? Ada syarat-syarat minimal kalau yang bisa untuk kelas 1 kita masih memaklumi nggih kalau kelas 1 yang kecil tapi, gitu ya. Tapi untuk kelas 4 itu kita mengharuskan mereka itu sudah mengenal alif bata, setidaknya seperti itu. Sudah bisa baca Fatihah. Setidaknya seperti itu, sudah mengenal sholat ini maghrib itu berapa rakaat, itu setidaknya itu ya. Setidaknya seperti itu. Jadi mereka sudah punya bekal agama, sudah mondok ke sini tidak nol putul kalau kelas 3-4 nggih. Ya, kalau kelas 1 masih saya maklum nggih, karena mungkin memang masih sangat kecil, nanti tugas kami yang di sini untuk membimbing itu ya. Artinya kalau masih kelas 1, kelas 2 itu orang tua bisa memasukkan lah kalau memang di rumah belum pernah diajari atau belum pernah Bu, kalau tentu selain manfaat di hal apa istilahnya agama ya, agama fikih mungkin tentang sifat-sifat Tuhan, Allah begitu, itu ada nggak sih manfaat untuk apa istilahnya perilaku mungkin dari sisi sosialnya begitu ke anak-anak ini Bu? Kita di sini seperti keluarga. Memang kita menyampaikan kepada anak-anak bahwasanya kita ini adalah satu keluarga. Jadi kita harus saling menyayangi. Kita harus saling membantu. Ya. Kita saling berbagi. Ya. Sehingga jangan sampai mereka merasa saya bukan apa-apa sampean, jangan seperti itu. Jadi kita utamakan ada kepedulian antar sesama. Memang seperti itu. Dan juga kita sering menyampaikan kepada anak-anak jangan sampai kita main fisik. Kita adalah saudara, kita harus menyayangi, kita harus membantu, kita juga harus berbagi. Umpama kita punya jajan, jangan dimakan sendiri. Ayo berbagi dengan temannya, seperti itu. Kita ajarkan mereka untuk peduli dengan sekitar. Artinya bisa sosialnya itu loh, sosialnya itu. Kepedulian dengan sekitar, jangan membuli begitu ya. Itu benar-benar saya pesankan, kita tidak boleh membuli. Kita. Ya maklum kadang kalau anak perempuan masih mudah kadang anak laki-laki itu memang mainnya itu ya main senengannya ya tendang-tendangan, silat-silatan, tapi ya tidak serius, cuma ya itu toh nggak sampai kena fisiknya sering, karena memang di sini ada CCTV-nya sehingga gerak-gerik anak-anak itu saya tahu nonton. Nanti ketika ada sesuatu yang kurang ada yang kurang pas itu langsung saya tegur, kami tegur, kami panggil. Oke. Bu, kalau orang tua ini, bagi orang tua yang masih ragu untuk memondokkan anaknya, mungkin bisa diberitahu Bu, istilahnya apa ya, kalau di pondok itu kurikulumnya untuk anak usia dini itu memang sudah disiapkan khusus ya Bu? Iya, kami siapkan khusus untuk kemampuan anak-anak di pondok pesantren anak, karena memang kita pondok anak, sehingga kurikulum di sini kami sesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Mulai dari pelajaran yang paling dasar. Seperti itu. Ini untuk agamanya. Karena memang di sini di pesantren jadi kita tidak hanya mengutamakan formalnya saja, tapi kita yang paling utama dan yang kita utamakan adalah masalah pendidikan agamanya, tentang ajaran agama kepada mereka. Karena menurut kami anak kecil itu adalah anak itu adalah investasi akhirat. Sehingga yang bisa menarik orang tua menuju surga ya anaknya nanti. Jadi anak ini harus benar-benar dididik agama dengan betul. Jangan sampai seperti di sini anak-anak kita ajarkan tentang adab, tentang sopan santun, terutama kepada orang tua.
Yang awalnya kepada orang tua berani kami sampaikan itu tidak boleh, itu dosa. Itu orang tua kita harus kita hormati. Kita tidak boleh bentak-bentak. Seperti itu kita sampaikan seperti itu. Akhirnya mereka, terus saya katakan, sampean kepingin surga atau neraka? Surga. Nah kalau sampean kepingin surga, kalau anak-anak pengen ke surga ya berarti anak-anak harus berbuat baik. Baik kepada orang tua ataupun kepada temannya. Jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa menggiring kita ke neraka. Mereka sudah kita pahamkan dengan hal itu. Sehingga mereka, oh nanti kalau seperti ini saya akan ke neraka, nggak berani Nah, seperti itu dia akan selamat dari melakukan hal yang tidak baik. Artinya pendidikan agama dimulai sejak dini dan itu penting. Itu terpatri di pemikiran dan pemahaman Ibarat anak-anak ini. Anak kecil itu kan seperti kertas yang masih putih bersih. Ya. Tergantung gimana kita mendidiknya, nyoret-nyoretnya gimana kan tergantung kita. Ngisi kertas itu seperti apa. Jadi ibarat anak kecil kan seperti itu. Ya. Oke. Untuk orang tua jangan ragu untuk memondokkan anaknya. Apalagi kalau di rumah repot Bu ya. Itu mungkin pondok pesantren adalah solusi daripada tidak bisa mengawasi putra-putrinya. Betul. Oke, sementara begitu. Terima kasih Bu Umi Saadah. Sama-sama. Semoga obrolan kita bermanfaat. Amin. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.